Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara tanpa membebani pajak baru pada masyarakat, Kementerian Keuangan menerapkan sistem administrasi perpajakan Cortex terhadap wajib pajak pada 2026 mendatang. Dalam kegiatan temu media yang digelar di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 10 Oktober, staf ahli bidang kepatuhan pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal menyerukan agar para wajib pajak melakukan aktivasi atas akun Cortex sehingga memudahkan proses pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Yon menyebut saat ini pihaknya melakukan berbagai persiapan baik dari dalam sistem itu sendiri maupun sosialisasi kepada masyarakat. Dari persiapan infrastrukturnya kita rapikan, sosialisasi kepada wajib pajak juga kita lakukan. Nah, aktivasi akun tadi itu adalah satu kunci untuk bisa masuk ke dalam Cortex. Kita khawatirnya nanti kalau tidak segera dilakukan, nanti ketika sudah, ini kok saya nggak bisa masuk, nggak bisa ngelapor, dan sebagainya. Karena aktivasi akun itu menjadi penting. Makanya kami dorong wajib pajak, yuk segera melakukan aktivasi akun Cortex-nya. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah aktif memperbaiki sistem Cortex, termasuk melalui downtime terencana untuk menyempurnakan dan menstabilkan sistem itu. Laporan Tim Liputan, Bogor, Jawa Barat, Garuda TV. Dan pemirsa, masih terkait dengan keuangan negara, kami juga memiliki informasi terkait dengan permintaan bank-bank daerah untuk mendapatkan kucuran dana pemerintah seperti diterapkan terhadap Himpunan Bank Negara atau Himbara mendapat respon baik dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun dengan terlebih dahulu memeriksa bank-bank daerah sebelum menerapkan kebijakan tersebut. Berikut informasi selengkapnya. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menyambut baik minat bank-bank daerah untuk mendapatkan kucuran dana pemerintah melalui program saldo anggaran lebih atau SAL yang sebelumnya diterapkan terhadap bank-bank milik negara. Dalam jumpa pers virtual di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 10 Oktober, Menteri Purbaya menyebut kebijakan tersebut diharapkan membawa manfaat bagi para pelaku usaha kecil apabila diterapkan terhadap bank-bank daerah. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan juga menyebut bahwa kucuran dana SAL sebesar 200 triliun rupiah ke bank-bank negara membawa multiplier efek terhadap penciptaan uang dengan proses yang berulang. Melihat minat dan dampak positif yang terjadi, Kementerian Keuangan akan memeriksa secara hati-hati setiap bank daerah sebelum menggelontorkan dana SAL. Kalau saya lihat sih itu harusnya sih positif ya. Kalau saya kasih bunga dana dengan bunga rendah dibanding pasar, harusnya mereka positif, bisa mereka channel dengan cepat ke BPD yang lain ataupun ke UKM di daerah-daerah tersebut. Kalau Bank Jabar saya belum tahu, saya belum bicara dengan Bank Jabar, tapi kan saya kan hati-hati betul menaruh uang itu, akan saya tahu di tempat yang betul-betul clean. Kalau yang ada kasus saya tunda dulu. Pemaparan Menteri Purbaya tersebut menanggapi pernyataannya sebelumnya yang mengatakan bahwa pemerintah akan memindahkan saldo anggaran lebih ke bank daerah jika bank negara tak mampu menyerap dana itu secara maksimal dengan tenggat waktu hingga akhir Oktober 2025. Laporan Tim Liputan, Bogor, Jawa Barat, Garuda TV. Ya, pemirsa, Kementerian Keuangan atau Kemenkeu meminta seluruh wajib pajak untuk segera mengaktifasi akun Cortex mereka karena pelaporan SPT tahunan 2025 akan dilakukan melalui sistem ini mulai Maret 2026. Pelaporan SPT tahunan untuk tahun pajak 2025 akan menjadi yang pertama menggunakan Cortex dan kita akan bahas terkait dengan aktivasi akun Cortex bagi wajib pajak ini bersama dengan pihak yang tentu saja seharusnya atau membuat kebijakan ini lebih baik ke Indonesia atau di Indonesia ke depannya bersama dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa yang petang ini sudah bersama dengan kami. Pak Menkeu, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Sehat ya Bapak ya? Sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di Garuda TV. Tapi sebelum kita dalami terkait dengan Cortex, Bapak, mohon maaf, kita harus update terkait dengan kebijakan dari kementerian. Kabarnya Bapak sudah membuat berbagai macam perbaikan terkait dengan akun atau sistem Cortex di DJP ini, termasuk mendatangkan ahli IT. Seperti apa Pak sejauh ini progresnya? Kalau saya lihat sih progresnya cukup bagus ya. Saya kirim saya datangkan tim ahli saya dari luar, bukan luar negeri, luar Kemenkeu yang jago-jago. Rupanya Kemenkeu
IT-nya pinter tapi nggak jago-jago amat lah kira-kira gitu. Ada Jadi lagi saya lebih ahli bawa ya? orang yang lebih jago yang bisa mengatur, mengorganize dan menganalisa kelemahan yang ada. Jadi dia sudah analisa 2 minggu terakhir, dia bilang ya ada salah desain di mana kan Cortex ada beberapa lapis yang ke customer, ke nasabah, di dalamnya ada prosesnya berlapis-lapis gitu yang bawahnya lagi. Nah yang luar ini desainnya terlalu kurang sophisticated, terlalu menumpuk sehingga ketika masuk input dalam jumlah banyak dia hang atau berantakan sama sekali itu atau sistemnya down jadinya. Jadi sedang kita perbaiki itu dan sekarang dalam proses saya perkirakan 2 minggu lagi dari sekarang sudah siap. Akhir Oktober ini. Akhir Oktober ini. Jadi kalau untuk tahun depan sih aman lah, nggak usah takut. Saya akan tes terus, tapi orang saya betul-betul jago, jadi bisa dia perbaiki dengan cepat. Dan diskusi terus dengan ahli-ahli IT dari Kemenkeu juga yang mereka dia bilang cukup pintar, hanya perlu diarahkan sedikit. Oke. Kalau boleh kita tarik sedikit Pak ke belakang, ini kan sistem Cortex ini kan diluncurkan pada Januari 2025 awal tahun ini. Apakah ada keluhan sebelumnya atau mungkin laporan atau mungkin Bapak baca di media sosial dari para wajib pajak kita yang mengeluhkan atau mungkin membuat semacam testimoni susah atau kesulitan menggunakan Cortex ini atau ikut serta di dalamnya? Kalau kita baca di media ya semuanya komplain karena jadi lambat dan sering hang dan kadang-kadang berhari-hari baru bisa masuk. Dan kalau udah masuk, kalau keluar sedikit masuknya susah lagi. Itu karena salah desain tadi di interface ke nasabahnya. Itu yang menjadi kelemahan yang nggak tahu selama ini sulit sekali memperbaikinya karena rupanya yang buat softwarenya itu dari Korea. Mungkin mereka pikir Korea pintar, ternyata nggak pintar-pintar amat kalau menurut staff saya. Berantakan nih sistemnya, gimana bisa bikin sistem seperti ini? Nggak masuk akal, dia bilang gitu. Ya udah kita betulin. Jadi dari keluhan itu, saya begitu saya jadi Menkeu, saya bawa tim orang saya tadi beresin ini dan saya akan perkuat timnya nanti. Bahkan kita akan perkuat juga cyber security-nya karena katanya banyak bocor juga sekarang data Cortex di luar. Karena kalau kita tes security-nya kemarin sebelum orang saya masuk, dari 100 itu nilainya cuma 30, artinya banyak gampang sekali dibobol dan dijam oleh orang lain. Jadi saya nggak tahu yang macet itu gara-gara kebanyakan orang masuk ke sistem atau ada orang yang mengganggu sistemnya dari luar. Yang jelas cyber security akan kita perbaiki terus dan saya yakin akan cepat baiknya. Mungkin akhir bulan ini bisa 100 nilai dari 100. Ekspektasi dan juga keyakinan kita sama. Bukan ekspektasi, saya udah punya pengalaman naikin dari 60 ke 100. Oke. Kita bantu juga beberapa institusi dari tadinya nilainya 44 sekarang udah 95. Jadi nggak terlalu susah kalau kita tahu teknologinya. Oke, interesting. Baik. Tapi mungkin saya boleh di-remind lagi terkait dengan sebenarnya beda antara Cortex dengan sistem perpajakan yang lama ini seperti apa sih Pak? Saya juga nggak tahu banyak. Tapi begini kira-kira. Dulu filingnya e-filing dimasukin dalam satu ini. Filenya dikirim dalam bentuk digital gitu. Tapi sekarang kalau Cortex kan langsung masukin angka ke sistemnya. Jadi sistemnya langsung bisa hitung langsung tanpa proses lagi. Itu membuat kita bisa monitor pajak yang diserahkan maupun nanti pada waktu SPT. Sehingga koreksinya akan lebih cepat sekali dan kemungkinan bermain-main di SPT nanti menjadi semakin kecil. Karena datanya betul-betul terintegrasi. Tadi kalau asumsinya jalannya cepat, tapi saya yakin apalagi bulan Maret harusnya sih nggak ada masalah. Saya pikir awal November sudah lebih cepat semuanya. Dan Maret 2026 katanya akan kita gunakan, begitu Pak? Iya kan, tahun lalu juga digunakan tapi macet kan, tahun depan akan digunakan, saya pikir akan lebih siap. Jadi ada yang kasih warning saya kalau register barang-barang akan down sistemnya, mungkin ya, tapi saya yakin dengan perbaikan yang dilakukan oleh tim saya, harusnya itu bisa dihindarin. Kan saya dulu dari LPS. LPS itu pernah diserang oleh serangan sekaligus berapa? 3 miliar serangan dalam waktu 3 minggu aja bisa. Apalagi ini, saya pikir nggak terlalu sulit ngatasinnya. Melihat pengalaman saya waktu di LPS kemarin. Betul, kita berangkat dari pengalaman, kemudian juga itu diterapkan di instansi yang baru ini ya Bapak ya? Enggak, instansi lama, menterinya baru. Oh iya benar, instansinya lama, menterinya baru. Ya.
Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Menkeu. Kalau penerapan akun Cortex ini kan sebenarnya memang direncanakan oleh kementerian, apakah juga akan menjadi bagian dari agenda besar transformasi digital di bidang fiskal? Saya nggak tahu kebijakan ke arah sana. Yang jelas saya kerjakan satu persatu. Saya perbaiki dulu Cortex-nya. Nanti kalau udah bagus dan berfungsi sempurna, baru kita pikirkan integrasi dengan yang lain. Tapi saya pikir nggak akan jadi satu semuanya karena behaviornya beda. Tax kan pengumpulan pajak, kalau fiskal kan belanja. Tapi itu juga sudah digital. Jadi nggak ada yang nggak digital sebetulnya. Saya nggak ngerti transformasi digital apa yang dimaksud. Ya, bagian dari semacam kebijakan yang kalau kita bisa bilang sih memang Enggak. Nanti saya yang monitor. Jadi saya punya unit-unit itu saya tanya ini berapa, ini berapa, ini berapa. Tapi semuanya punya dashboard sudah jalan. Tapi yang unit yang belum jalan dengan sempurna yang karena langsung berhubungan publik kan kemarin Cortex. Itu juga mengganggu inflow pendapatan kita dalam waktu beberapa bulan pertama tahun ini. Sekarang pun agak sebagian masih bilang lambat, tapi saya yakin dalam waktu 2 minggu, 3 minggu akan jauh lebih cepat. Jadi nggak ada masalah. Nanti baru dari situ baru fiskal apa, digital fiskal apa, manajemen. Nggak bisa di fiskal manajemen, harus menterinya yang pinter. Oke. Saya yang ngendalin semua nanti. Nanti kalau udah pinter baru kita gerak ke arah sana. Bertahap ya Pak ya? Bertahap ya. Nah, berarti target dari kementerian sendiri Pak ketika Cortex ini akan jalan di Maret 2026, pendapatan negara? Cortex sudah jalan sekarang, nggak berhenti. Cuman kita sempurnakan. Jadi nggak ada masalah. Makin sempurna ke depan. Artinya ke depan, waktu bayar pajak akan makin lancar, pendapatan negara juga akan makin cepat naiknya. Jadi yang nggak bayar pajak karena lambat, bukan nggak bayar kan, dia cuman bayarnya lebih lambat aja kemarin. Dan kalau sampai akhir tahun lambat terus kan, pendapatan saya tahun ini jadi lambat, rendah.